Dalam konteks beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tahajud itu dianjurkan, disunahkan, sunnah muakkad. Ketika kita melaksanakan tahajud, maka ada wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mana zikir itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan di dalam Al-Quran disebut. Yang pertama itu adalah istighfar. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wahum yastaghfir wahum bil ashari yastaghfirun. Maka mereka itu di waktu sahur itu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala hingga fajar. Maka orang yang seperti itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beristighfar itu yang dinamakan dengan zikir, yang biasa disebut dzikrul istighfar, dzikru tasbih, dzikru tahmid, dzikru tahlil, maka arti dari dzikrun itu adalah mengingat. Ketika kita berzikir, maka kita harus ingat dzikrullah, tahmid, dzikir alhamdulillah, kita harus ingat pada nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ketika kita dzikir subhanallah, tasbih, maka kita harus ingat kepada kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maha sucinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dzikir takbir, maka di dalam hati kita harus ingat pada keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam istighfar. Ketika kita beristighfar, maka istighfar yang benar itu adalah dzikrul istighfar, ada dua kata, dzikir dan istighfar. Yang mana istighfar ini dominan untuk meminta maaf kepada Allah dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa yang kita perbuat. Setelah kita berzikir istighfar, lisan kita mengatakan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nah, di dalam sholat tahajud, setelah sholat tahajud, maka yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang sering dibaca adalah istighfarnya yang ini, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketika kita beristighfar, maka hadirkanlah hati. Hadirkanlah hati, dzikrun, ingat pada apa? Ingat pada dosa-dosa yang kita telah perbuat. Hakul adami, hakullah, dosa kita kepada sesama manusia, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beristighfar seperti itu, kita mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim di waktu sahur, sambil hati kita mengingat akan dosa-dosa kita yang telah diperbuat di masa lalu atau siang, kita ingat, kita minta ampun itu dari dosa yang mana, maka kita harus ingat pada dosa kita. Maka setelah kita ingat dosa itu, maka ucapkan lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, aku hilaf berbuat seperti itu. Ya Allah, maafkanlah aku, maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Itulah istighfar yang sangat luar biasa. Ketika istighfar itu bukan hanya di lisan, tapi menghadirkan hati ingat kepada Allah, dan pikiran kita ingat terhadap dosa-dosa yang kita perbuat. Yang pertama setelah tahajud itu istighfar. Dan yang kedua, yang mana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, ada satu doa setelah tahajud itu, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, yang mana Imam At-Tirmidzi ini seorang ulama pakar hadis, ahli hadis yang di akhir hidupnya itu dia itu buta. Karena apa? Karena dia itu sering menangis karena dia berpikir dia tidak cukup bekal untuk ke akhirat. Dia takut ketika dia pulang ke akhirat dia tidak cukup bekalnya. Maka Imam Tirmidzi menangis hingga buta. Masya Allah. Nah, di dalam hadis itu ada doa yang berikan kepada Sayyidina Ali, yang doanya setelah tahajud,
Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika an uqubatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhomu, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kemurkaan-kemurkaan Engkau, jauhkan dari kebencian-kebencian Engkau. Ya Allah, dengan ridhomu. Kita itu yang pertama setelah tahajud, pintalah ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ridho, maka wabi mu'afatika, dan ya Allah aku berlindung dengan penjagaan dan pemaafanmu. Karena kita pengen dijaga. Maaf ya, kalau kita dijaga dengan bodyguard mungkin tidak akan selamanya, tidak akan selamat. Kalau dijaga sampai oleh security mungkin hanya beberapa jam. Tapi kalau kita minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan dijaga dimanapun kita berada. Dan sedang dengan siapa kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana uqubatik. Ya Allah, aku berlindung dengan penjagaanmu dari hukuman-hukumanmu. Karena ketika orang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu akan dibebaskan, akan diselamatkan dari hukuman-hukuman dunia dan akhirat. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa ini yang diajarkan kepada Sayyidina Ali oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika biridhoka min sakhatika wa a'udzubika bimu'afatika an uqubatik. Yang lengkapnya seperti itu. Atau mau ini, Allahumma inni a'udzubika biridhoka an sakhatika wa bimu'afatika an uqubatika. Itu. Nah, baru setelah itu minta apa yang kita inginkan. Entah hajat dunia, entah hajat akhirat. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis qudsi, ana maliku anna malik. Aku ini raja, aku ini raja. Man dalladhi yad'uni fa'astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengijabahnya. Man dalladhi yas'aluni fa'atiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan apa yang dia minta. Man dalladhi yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Barang siapa yang beristighfar kepadaku, maka aku akan mengampuni dosanya. Nah, semoga di dalam doa itu kita bertepatan dengan sa'atul ijabah, sehingga doa kita diijabah. Maka amalan setelah tahajud itu 3. Yang pertama istighfar, astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang disebut oleh Nabi. Yang kedua, doa yang diajarkan kepada Sayyidina Ali, Allahumma inni a'udzubika biridhoka an sakhatika atau min sakhatika wa bimu'afatika an uqubatik. Dan yang ketiga, kita minta apa yang kita butuhkan, entah hajat dunia ataupun hajat akhirat. Insya Allah Allah akan mengabulkannya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah cara doa ketika setelah sembahyang tahajud. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.